'cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. Ini dahsyat ini. Gelandang kita sangat kuat. Semua pekerja keras, bisa nahan bola, ya. Passing mereka bagus, dikomandoi oleh Marcelino. Kemudian di depan kita punya dua. Nah, Fatur Rahman dan Ramadan Sananta ini kan kita tahu bersama, sama-sama menjadi pencetak gol terbanyak di SEA Games, top skor. Jadi betapa menakutkan tim kita kalau dengan ada dua pemain ini depan, dibantu dengan gelandang-gelandang yang bagus, yang mobilitas kinerjanya sangat kuat. Ya, Iver Jenner juga bisa bermain lebih ke depan, bisa didorong. Marcelino Ferdinand bisa bermain lebih ke depan, dengan Beckham Putra dan Arkan Fikri bisa menahan di tengah. Ini kan agak bagus, ya. Apalagi tiga pemain belakang kita kan, nggak usah perlu diragukan. Dengan Elkan Bagot, Rizky Ridho yang sudah selama ini terjalin bermain sangat baik di tim senior, apalagi dibantu dengan Alfriana Dewanga, ini kapten kita yang diberikan tanggung jawab penuh di final, ya, di AFF U23 di Thailand, di mana kita runner up, ya. Dan saya pikir ini satu komposisi terbaik yang ada di pasukan U23. Media Vietnam mengakui kekuatan ideal timnas Indonesia U23 setelah melihat ini. Di informasi selanjutnya, siap pecah rekor rencana gila Sinteyong demi bawa timnas Indonesia untuk merajai Asia. Siapkah kita? Simak selengkapnya di sini bersama saya untuk Anda. I'm coming out with a statement. You really changed, man. All your music and arrangement. You don't know shit. Shut your mouth. You can save it. I'm the same dude that got his come up from the basement. 100 songs, 100 weeks didn't change. Di informasi yang pertama, media Vietnam menyebut timnas Indonesia U23 punya skuad ideal untuk lolos ke putaran final Piala Asia U23 2024. Soha menilai keputusan AFC untuk mengizinkan 3 pemain terkena sanksi di final SEA Games 2023 makin menambah kekuatan Indonesia. 3 pemain yang disanksi oleh AFC dan tetap dipanggil ke Indonesia U23 adalah Titan Agung, Komang Teguh, dan Taufani Muslihudin. Mereka disanksi larangan tampil sebanyak 6 kali. Bergabungnya 3 pilar di babak kualifikasi Piala Asia U23 menjadi kabar baik bagi PSSI, pelatih Sinteyong, dan banyak pecinta sepak bola Indonesia. Penambahan 3 pemain ini akan membantu Indonesia U23 untuk memiliki skuad paling optimal untuk lolos babak penyisihan grup dan berebut tiket ke final Piala Asia U23. Tulis Soha menambahkan. Sebelumnya pemain ini tak bisa main di Piala AFF U23 meski dibawa ke Thailand. Namun anggota komite eksekutif Arya Sinulinga sudah bersurat kepada AFC untuk memastikan status ketiga pemain tersebut. Arya menegaskan Komang Teguh dan kawan-kawan bisa dimainkan di kualifikasi Piala Asia U23 karena berstatus laga resmi FIFA. Sementara sanksi 6 larangan bermain hanya di laga persahabatan termasuk Piala AFF U23. Artinya Komang, Titan, dan Taufani bisa tampil melawan Taiwan dan Turkmenistan di kualifikasi Piala Asia U23 2024. Namun dipastikan tak bisa ambil bagian di Asian Games 2023. Garuda Muda akan melawan Taiwan pada 9 September nanti dan bentrok dengan Turkmenistan pada 12 September. 2 pertandingan ini sama-sama berlangsung di Stadion Manahan, Solo. Dan di informasi selanjutnya, ya, pekerjaan Sinteyong akhir-akhir ini sepertinya sedang dalam momen-momen menegangkan dan penting bagi timnas Indonesia. Bukan tanpa alasan Sinteyong yang menangani 2 tim sekaligus, yakni timnas senior serta timnas U23 yang sama-sama akan menghadapi pertandingan penting. Namun bukan Sinteyong namanya jika tidak punya rencana gila demi membuat timnas Indonesia harum dan siap pecahkan rekor. Ya, inilah seputar rencana Sinteyong dalam membuat timnas Indonesia berjaya. Seperti yang dilansir dari TV One News, Sinteyong akan membawa timnas senior untuk menghadapi Turkmenistan dalam FIFA Matchday, sementara timnas U23 akan menghadapi kualifikasi Piala Asia. 2 agenda besar ini tentu membuat Sinteyong harus memutar otak agar mampu membuat timnas meraih hasil maksimal.
Untuk skuad timnas senior dan U23 yang akan dibawa Sinteyong sendiri sudah diumumkan nama-namanya. Ada beberapa hal yang menarik perhatian dari pengumuman skuad timnas asuhan Sinteyong tersebut. Di antaranya adalah kembalinya nama Egy Maulana Fikri dan Nadeo Argawinata yang sudah jarang dapat panggilan timnas senior. Namun sepertinya Sinteyong melihat penampilan mereka yang membaik sehingga memutuskan untuk memanggil kedua pemain tersebut. Yang tak kalah mengejutkan, Sinteyong ternyata tak memanggil Elkan Baggett, Marcelino Ferdinand, dan Rizky Ridho ke timnas senior. Rupanya Sinteyong lebih memilih menempatkan ketiga pemain andalan tersebut di timnas U23. Wajar. Agenda yang akan dihadapi timnas U23 jauh lebih penting, yakni menjalani kualifikasi Piala Asia. Agar bisa konsentrasi penuh menangani timnas senior dan timnas U23, ada beberapa rencana yang sudah disiapkan matang oleh Sinteyong. Agar bebannya tidak terlalu berat, asisten Sinteyong sudah diutus untuk menangani timnas senior. Sementara Sinteyong akan fokus untuk memperkuat timnas U23 menghadapi kualifikasi Piala Asia yang akan berlangsung pada bulan ini. Sinteyong sendiri punya tekad yang besar untuk membuat timnas U23 lolos Piala Asia, sehingga telah menyiapkan pemain terbaik untuk memperkuat timnas U23. Dan tidak main-main, Sinteyong siap pecahkan rekor jika nanti timnas U23 bisa lolos sampai ke putaran final Piala Asia. Sebelumnya, Sinteyong yang sudah mengantarkan timnas U20 dan timnas senior main di kompetisi top level Asia itu. Jika timnas U23 juga berhasil, maka Sinteyong menjadi pelatih pertama di Indonesia yang mampu membuat 3 timnas ke Piala Asia. Walaupun memilih fokus kepada timnas U23 agar lolos Piala Asia, Sinteyong juga tak akan tinggal diam memberikan arahan terbaiknya untuk timnas senior. Kebijakan berani Sinteyong dalam memasukkan pemain-pemain muda ini dalam skuad Garuda telah membantu mereka untuk berkembang menjadi pemain yang matang dengan mental yang teruji. Kami akan latihan dulu, setelah itu akan dipastikan siapa yang masuk ke tim untuk tampil di kualifikasi Piala Asia U23 2024, kata Sinteyong soal pemanggilan pemain timnas Indonesia U23. Sinteyong menargetkan timnas Indonesia untuk lolos dalam 2 kualifikasi penting dari 2 kelompok usia, yakni senior dan U23. Pernyataan itu disampaikannya lewat akun media sosial Instagram @officialnewstv. Diketahui bahwa timnas Indonesia U23 akan menjalani kualifikasi Piala Asia U23 2024. Pasukan Sinteyong tergabung di grup K bersama dengan Taiwan U23 dan Turkmenistan U23. 2 pertandingan akan digelar di Stadion Manahan Solo, Jawa Tengah pada 9 dan 12 September mendatang.